Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai update ekonomi selama 1 minggu ini. Update ekonomi dalam 1 pekan ini, yaitu diantaranya ada beberapa news yang baik dan news yang memang patut dicermati, yaitu ini ada ringkasan ekonomi dari CMB Sekuritas di sini, yang mana terkait dengan perpanjangan PPKM di sini masih menjadi hambatan utama dalam aktivitas manufaktur di Indonesia. Nah, kemudian terdapat PMI manufaktur di Indonesia di sini naik pada level 43,7 di bulan Agustus. Dan selanjutnya untuk data inflasi, yaitu daya beli rendah, inflasi di bulan Agustus itu mencapai 1,6%. Nah, 1,6% ini di bawah target dari Bank Indonesia sebesar 2-4%. Inflasi rendah ini karena adanya beberapa hambatan dari PPKM, sehingga menyebabkan inflasi ini turun. Terdapat berita ekonomi lainnya juga, yaitu terkait dengan perpanjangan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. OJK memperpanjang sampai di bulan Maret 2023. Nah, ini berita yang baik juga. Selanjutnya kita melihat pergerakan IHSG selama hari terakhir ini, yaitu cenderung menguat di sini ya, ke levelnya 6.126. Nah, ini untuk IHSG sendiri didorong oleh sektor-sektor properti yang cukup menguat secara signifikan dan mendukung IHSG. Dan secara psikologinya, untuk IHSG sendiri masih di atas 6.100. Dan untuk asing selama 1 pekan ini, yaitu membeli saham apa saja sih? Asing mengakumulasi beberapa saham, diantaranya yaitu ada Telkom, BCA, BRI, Buka, UNTR, LPPF, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pergerakan selama 1 pekan kemarin. Nah, saham-saham ini patut kita cermati juga ya, teman-teman. Selanjutnya masuk ke emiten-emiten potensial dalam sepekan ke depan. Jadi, yang pertama adalah saham Arto. Memang secara teknikal, saham Arto di sini beberapa hari terakhir mengalami penurunan. Namun di hari Jumat kemarin, secara teknikal membentuk swing high-nya di sini, dan spekulasi buy untuk saham Arto ini boleh buy jika keluar dari 14.775. Dan ini masih sangat potensial karena memang saham Arto ini banyak dimiliki oleh para manajer investasi. Kemudian saham kedua yaitu saham PMMP. Nah, kenapa saham PMMP di sini? Memang secara teknikal di sini masih dekat dengan area supportnya, dan untuk resistennya yaitu berada di 570. Untuk resisten keduanya yaitu berada di 625. Untuk news dari saham PMMP di sini yaitu PMMP memiliki pabrik terbarunya dan penjualan dalam PMMP sendiri meningkat secara signifikan. Jadi patut dicermati juga dari saham ini. Teman-teman bisa spekulasi buy untuk PMMP di sini di harga 505. Jadi ketika harga di sini melewati 505, teman-teman boleh spekulasi buy. Nah, untuk saham selanjutnya yaitu ada saham Adaro. Nah, saham Adaro di sini memang masih potensial juga karena beberapa pekan terakhir untuk harga batu bara mengalami kenaikan. Jadi teman-teman bisa untuk spekulasi buy juga untuk saham Adaro di sini dengan target resisten awal atau resisten satunya itu di harga 1405 di sini, dan untuk resisten keduanya berada di 1430. Nah, ini untuk saham Adaro. Dari sisi teknikal stokastik di sini mengalami kenaikan yaitu di area 50. Didukung dengan volume transaksi yang cukup baik juga di sini di hari terakhir. Nah, ini untuk saham Adaro. Saham selanjutnya yaitu ada saham BBNI. Nah, saham BBNI di sini teman-teman boleh dicermati juga karena memang saham BBNI di sini di atas MA20-nya dan memantul MA60-nya. Jadi boleh dicermati juga untuk masuk di saham BBNI ini. Secara teknikal, untuk saham BBNI mempunyai resisten di harga 5.750 untuk resisten pertama, dan resisten kedua berada di 6.100. Kemudian secara stokastik di sini masih uptrend, teman-teman.
Jadi boleh untuk rekomendasi buy dari saham BBNI ini. Demikianlah beberapa screening saham dalam minggu ini. Jadi teman-teman boleh melihat kembali dan mencermati beberapa saham-saham yang telah dibahas.